Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yo. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Nah, ini tanya Bu Guru. Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya adik-adik. Mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah, supaya kita jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita dan kita bisa mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Kita akan mengamati denah rumah Siti. Nah, kita akan mengamati denah. Nah, ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, rumah Siti ini terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, di depannya ada musola. Di samping kanannya ada rumah Adi dan di samping kirinya ada rumah Ayu. Nah, terlihat Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Nah, di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum ke rumah Siti dari rumah Siti ke sekolah itu Rp1.000. Nah, di sini kita mengetahui letak rumah Siti. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ya adik-adik berdasarkan bacaan yang tadi. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, siapa tadi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, rumah Adi. Ya. Kemudian siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, Ayu yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti. Di manakah rumah Siti? Terletak di mana tadi? Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Tadi berapa? Ya, ongkosnya itu Rp1.000. Hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuaikan berdasarkan denah pada halaman 4 yang di bukumu tadi ya. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa tadi yang terletak di ujung kanan? Nah, ya rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terdapat di sebelah kiri apa? Rumah si Ayu. Ya, rumah si Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Adik-adik pernah melihat kan uang Rp1.000? Nah, uang sendiri bisa dibagi menjadi dua. Ada uang kertas dan ada uang logam. Nah, kita akan pelajari bersama-sama mengenai uang logam nih. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi untuk logam ini kalian harus ketahui bahwa yang paling kecil itu yang masih beredar di kita sekarang itu yang paling kecil adalah Rp100. Amati gambar berikut ya. Ini adalah koin uang logam Rp100.
Nah, jika dituliskan dalam nominal ya, menuliskannya seperti ini. Rp 100,00 dibaca Rp100. Gambar yang berikutnya ini berapa ini? Ya, ini Rp200. Jika ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Uang logam berikutnya adalah ini. Uang berapa ini? Ya, ini uang Rp500. Jika dituliskan berarti Rp 500,00 dibaca Rp500. Kemudian ini uang terbesar dari uang logam adalah 1.000. Jadi ini nilainya paling besar ya di antara yang lainnya. Jika ditulis itu Rp 1,000,00. Nah, ini dibacanya Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Kemudian membandingkan pecahan uang. Nah, kita akan belajar membandingkan pecahan uang ya. Nah, di sini ada 2 pecahan uang logam yang kita punya. Yang pertama ada 1.000, yang kedua ada 500. Nah, kita tulis dulu ya. Rp 1.000 dan ini Rp 500. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, 1.000 itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit dari 500? Ya, lebih besar atau lebih banyak dari 500. Maka bisa kita simpulkan Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Contoh berikutnya ada 200 dan 500. Coba jika dibandingkan 200 ini sama 500 ini lebih besar apa lebih kecil dari 500? Ya, lebih kecil dari 500. Maka kita bisa simpulkan bahwa Rp200 itu lebih kecil dari Rp500. Berikutnya ada Rp100 dan Rp1.000. Nah, jika dibandingkan Rp100 dan Rp1.000 ini apakah lebih besar apa lebih kecil? Ya, tentu nilainya itu lebih kecil. 100 itu lebih kecil daripada Rp1.000. Jadi kesimpulannya Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini kita punya 3 pecahan uang logam, yaitu 200, 100, dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana nih adik-adik nilai uangnya yang paling kecil? Ya, yang paling kecil itu adalah uang Rp100. Setelah Rp100 itu berapa ya? Oh, Rp200. Dan yang paling besar adalah Rp500. Jika diurutkan dari yang paling besar, berarti yang mana dulu? Ya, yang paling besar adalah 500, kemudian 200, yang terakhir Rp100. Nah, itu adalah cara mengurutkan pecahan uang. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, sekarang dari yang terkecil kita lihat ada 3 uang logam. Ada yang nilainya 200, 1.000, dan 100. Kalau diurutkan dari yang terkecil, mana dulu nih?
Ya, pastinya 100. Lalu yang mana? Ya, 200 rupiah. Setelah itu pasti 1000 rupiah. Itu jika diurutkan dari yang terkecil. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur dan berulang disebut irama. Nah, banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, birama ini banyaknya ketukan dari setiap ruas. Nah, di sini kita bisa belajar irama dan birama ini dengan ketepukan tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T, berarti kalian harus tepuk tangan. Untuk K itu berarti kalian harus hentak kaki. Kalau T, KK berarti tepuk, hentak kaki, hentak kaki. Kalau KTT berarti hentak kaki, tepuk, tepuk, tepuk. Ini kalian akan belajar tentang irama dan birama. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Nah, kalian akan belajar tentang irama. Nah, irama ini dapat digabungkan. Misalkan seperti ini. Di sini ada irama tek tek tong. Nah, tek ini bunyi dari tongkat yang dipukulkan. Nah, sementara tong ini bunyi dari kentongan. Kalian bisa tek tek tong, tek tong tek. Nah, kalian bisa mengkombinasikannya menjadi lagu yang enak didengar. Kalian bisa belajar bagaimana mendapatkan irama. Nah, kalian juga bisa menggunakan tangan ya. Misalkan ini prok prok tuk, dan meja ini memukul meja tuk. Kalian bisa variasikan prok prok tuk atau tuk tuk prok. Nah, kalian tinggal kombinasikan sendiri atau gabungkan beberapa irama ini menjadi lagu. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar. Audio Jungle.